Pemirsa, kami awali iNews Today hari ini informasi dari sekelompok debt collector yang nekat menghentikan kendaraan wisatawan yang sedang berlibur di Yogyakarta. Ya, dan aksi mereka ini sempat direkam oleh pemilik kendaraan dan menjadi viral di media sosial. Ya, aja ini juga di Jember ini. Kenapa di Jember? Ya ini Baru beli. baru beli. Baru bayar 2 kali, sudah telat 3 kali. Seperti inilah kepanikan sejumlah penumpang yang merupakan wisatawan yang kendaraannya dihentikan dan akan ditarik paksa oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector yang terjadi di kota Yogyakarta. Bawakan ke sini. Rekaman video penghentian paksa kendaraan wisatawan asal Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini kemudian diunggah dan viral di media sosial. Terlebih, pemilik kendaraan juga mengaku merasa tidak ada tunggakan dan memiliki surat lengkap kendaraan yang dinaiki. Wisatawan pemilik kendaraan pemilik mobil kemudian melaporkan ke Ditlantas Polda DIY untuk memastikan surat kendaraan yang juga dibawa pihak debt collector. Setelah terjadi cekcok mulut, ternyata ada 2 BPKB. Akhirnya mereka konfirmasi ke pihak finance yang memberikan kuasa, dan ternyata dari pihak finance sana juga sudah dimintai keterangan oleh Ditlantas Polda Jatim. Usai diunggah dan viral di media sosial, kelompok penagih hutang akhirnya mengakui dan meminta maaf atas kesalahan prosedur untuk menarik kendaraan di tengah jalan. Atas nama pribadi dan mewakili teman-teman semua, memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Yogyakarta, terlebih untuk Sri Sultan Hamengkubuwono. Kami minta maaf dan ke keluarga pada pihak yang pembawa unit. Kami berharap kami lebih profesional ke depannya. Cukup, terima kasih banyak. Sementara itu, Probo Satrio juga menyatakan kasus adanya surat kendaraan BPKB ganda yang berasal dari Jawa Timur kini tengah diselidiki lebih dalam oleh Ditlantas Polda Jatim. Sementara itu, pemirsa, Polda Bali menangkap 1 warga negara asing berkewarganegaraan Prancis karena mencuri sepeda motor. Ya, pelaku ini berdalih di negaranya adalah hal yang wajar jika barang yang ditinggal dalam kondisi tanpa pengaman diambil atau digunakan oleh orang lain. Polda Bali mengungkap 115 kasus kejahatan selama masa Operasi Sikat Agung 2024. Operasi yang digelar sejak 25 April hingga 10 Mei 2024 berhasil meringkus 136 tersangka. Salah satu di antaranya merupakan warga negara Prancis yang terlibat kasus pencurian motor di Desa Jungut, Batu Nusa Penida, Klungkung, Bali. Pelaku 22 tahun tengah berlibur di Bali dan mencuri 1 unit sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih menyangkut di kendaraan. Tersangka berdalih di negaranya properti yang ditinggal begitu saja di area publik tanpa pengamanan dianggap tak bertuan dan boleh digunakan. Namun demikian, pihak penyidik tetap memproses kasus ini karena tersangka berupaya merubah tampilan serta mengganti plat nomor kendaraan. Pernyataan yang bersangkutan bahwa ketika dia melihat benda itu dianggap itu bukan properti orang itu lagi. Nah, yang membuat kami punya keyakinan tetap untuk melakukan penindakan adalah ada semacam keinginan untuk merubah bentuk atau menghilangkan identitas kendaraan itu. Makanya perkaranya ya kita lanjut saja. Dari Operasi Sikat Agung 2024, Polda Bali berhasil mengungkap 70 kasus target operasi dengan 75 tersangka. Serta kasus bukan target operasi sebanyak 45 kasus dengan 61 tersangka. Jenazah korban kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana disambut isak tangis keluarga dan juga kerabat setibanya di rumah duka. Acara kelulusan siswa 12 tersebut ternyata menjadi perpisahan untuk selamanya. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah
saat jenazah Mahesa Putra, siswa SMK Lingga Kencana tiba di rumah duka Depok, Jawa Barat pada Minggu pagi. Korban merupakan anak pertama di keluarganya yang dikenal baik dan bertanggung jawab. Beberapa hari sebelum kecelakaan, Mahesa berjanji kepada ibunya akan membahagiakan sang ibu dan adik-adiknya. Mahesa berencana akan kuliah sambil bekerja setelah lulus dari SMK Lingga Kencana. Namun, takdir berkata lain. Mahesa kini pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sambil kuliah emang kata saya nanya emang mau kuliah, iya bu katanya, mau kuliah sambil kerja mau bagian ibu sama adik-adik. Saya bilang ya sama orang tua dukung ya, doakan aja gitu. Isak tangis juga mengiringi kedatangan jenazah korban kecelakaan maut bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana lainnya. Jenazah disemayamkan di rumah duka, kemudian disolatkan. Keluarga, tetangga dan kerabat datang silih berganti mendoakan para korban. Mereka tak menyangka acara perpisahan itu menjadi tragedi mengenaskan yang merenggut 11 nyawa. Dua jenazah atas nama Suprayogi yang merupakan seorang guru dan Intan Fauziah, siswi SMK Lingga Kencana, dikebumikan di TPU Islam Parung Bingung. Para siswa mengenang Suprayogi sebagai guru yang baik, suka bercanda dan tidak pernah marah. Sementara itu, salah satu siswa yang menumpang bus lain mencium tanda-tanda tidak beres pada bus naas yang ditumpangi korban. Sebenarnya dari awal juga bis yang ngalamin kecelakaan ini udah nggak bener bang. Dari jalan aja dia selalu paling belakang. Ya pas di pemberhentian terakhir tuh kita makan sore sempat dibongkar, bis sempat dibongkar. Terus pas jalan tetap paling belakang dia. Terus pas kita sampai tempat oleh-oleh dapat kabar kalau dia mengalami remblong kecelakaan. Total ada 6 jenazah korban kecelakaan yang dimakamkan di TPU Islam Parung Bingung. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus pariwisata di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan jejak rem dari bus naas tersebut. Pasca kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat Sabtu malam, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan dengan memberi tanda dan mengecek barang-barang di lokasi kecelakaan. Polisi pun telah memberi tanda pola susunan kecelakaan terjadi, mulai dari awal bus oleng dan menabrak minibus, lalu terguling hingga menabrak 3 sepeda motor. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan maut di turunan Ciater, Subang. Dalam kasus kecelakaan ini, polisi telah memeriksa puluhan saksi dan mengantongi data awal bahwa bus mengalami remblong. Polisi juga tidak menemukan adanya jejak rem dari bus pariwisata tersebut. Pihaknya akan menyelidiki apakah rem tidak berfungsi ataukah sang sopir panik. Tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan, badan miring,
Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Sementara itu, sang sopir bus Sadira mengaku sebelum musibah terjadi, ia merasakan adanya persoalan pada rem angin. Ia pun mengaku sempat memperbaiki kondisi rem bersama seorang mekanik saat istirahat makan sore di rumah makan. Namun karena kondisi rem dinyatakan bagus oleh mekanik, ia kembali melanjutkan perjalanan. Iya, pada saat, waduh, ini rem kok tinggal merah gitu. Ya ini saya mau masuk gigi itu kan susah. Kalau sudah ada angin habis, itu masuk gigi pun susah. Saya udah mulai pertama ngerem aja, saya udah mulai mencari penyelamat gitu, jalur yang buat jurang itu yang suka nanjak tuh, sudah mulai mencari, tapi tidak ada dari situ. Ya terpaksa lah, saya terusin. Mau ngerem pun udah gak bisa ngerem, rem sampai kaki meleset ke atas tuh udah gak bisa ngerem lagi. Dalam kasus kecelakaan maut ini, polisi menyebut jika tersangka bisa lebih dari satu orang. Apabila terbukti ada faktor kelalaian lain selain dari sopir bus, seperti operator bus pariwisata ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyoroti sistem pengereman dari bus PO Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ciater, Subang. Dalam inspeksi didapati adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high deck. KNKT bersama Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat menginspeksi kendaraan bus maut PO Putra Fajar hari ini di Terminal Subang, Jawa Barat. Dalam inspeksi ini, KNKT fokus terhadap sistem pengereman dari bus yang diduga bermasalah. Selain itu, adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high deck juga disoroti oleh KNKT. Apalagi rangka bus sama sekali tidak melindungi penumpang saat terguling. Padahal seharusnya ada deformasi ruang keselamatan yang tidak gampang membuat bus penyok dan hancur. KNKT heran, jumlah korban sangat banyak dari peristiwa kecelakaan. Sistem pengereman dan kendali aja Pak yang diperiksa? Ya, nantinya akan lebih fokus kepada itu dan juga masalah kenapa terjadi banyak korban. Oke. Salah satunya sabuk pengaman terpasang apa tidak. Oke. Nah, terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas seperti apa. Terus juga masalah rangka bis, harusnya kan rangka bis ini kalau kebalik dia harus melindungi manusia yang di dalamnya. Tapi kita lihat sendiri kan dia banyak deformasinya, ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Data dari inspeksi ini akan dikalibrasi dengan data lainnya seperti wawancara dengan sopir dan temuan lainnya di lapangan untuk memastikan penyebab peristiwa kecelakaan. Dari Subang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Sudah berlangsung konferensi pers di SMK Lingga Kencana terkait kecelakaan bus pelajar. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami Ismalia Mei di SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat. Selamat pagi Ismalia. Ya, Ismalia, bagaimana jalannya doa bersama oleh siswa dan juga guru di SMK Lingga Kencana?
Ya, selamat pagi, Gede, Ratu, dan juga pemirsa. Kecelakaan maut yang terjadi di turunan Ciater Subang, Jawa Barat yang menewaskan beberapa siswa dari SMK Lingga Kencana, Kota Depok. Tadi baru saja dilakukan penyerahan santunan dari pihak Jasara Harja dan juga Pemkot Kota Solo. Yang dimana tadi juga untuk acaranya berlangsung dengan khidmat, dihadiri juga oleh para ahli waris dari korban-korban tersebut, yang dimana korban tersebut ini menewaskan 11 orang. Yang bisa kami paparkan adalah 11 orang tersebut terdiri dari 1 guru, 9 siswa, dan 1 warga Subang sendiri. Dan Gede, Ratu, dan juga pemirsa, memang tadi untuk pelaksanaan penyerahan santunan ini juga tadi berlangsung dengan haru. Memang tadi santunan dilakukan atau diserahkan dari Direktur Utama Jasara Harja, yakni Bapak Rifan, kepada ahli waris. Tadi juga berlangsung dengan haru, orang tua dari korban juga ikut menangis karena merasa kehilangan anaknya. Dan juga memang pada saat ini memang bisa dilihat juga di belakang saya ini para ahli waris dari para korban ini masih berada di sekolah, yang dimana tadi juga baru saja menerima santunan dari Jasara Harja ini berupa uang atau dana tunai sebesar 50 juta, dan dari Pemkot Kota Depok ini sebesar 10 juta rupiah. Dan dapat kami ulas sedikit untuk peristiwa kecelakaan maut yang terjadi 11 Mei atau Sabtu malam kemarin, yang dimana ini rombongan dari SMK Lingga Kencana ini berpergian keluar kota menggunakan bus. Ini ada terdiri dari 3 bus, namun satu bus lainnya ini mengalami remblong atau rem tidak berfungsi pada saat mengendarai bus tersebut. Dan pada saat remblong tersebut memang supir ini membanting setir ke kanan sehingga menabrak minibus dan 3 motor yang terparkir di sekitar jalanan. Dan seketika itu juga bus ini terguling dan menewaskan 11 orang. Dan tadi juga baru saja diupdate untuk 46 orang luka-luka ini sudah dilarikan di Rumah Sakit Bayangkari dan juga RSI. Kembali ke Anda, Gede dan juga Ratu. Ya, Mei, apakah saat ini di sekolah juga datang orang tua seluruh dari korban, baik yang meninggal dunia maupun luka? Ya, Gede, sebelumnya suara Anda kurang terdengar di saya, jadi saya memang kurang bisa mendengar suara Anda. Namun dari pihak sekolah tadi juga ikut memberikan santunan bersama pihak Jasara Harja dan juga pihak Pemkot Kota Depok, yang dimana tadi juga ada kepala sekolah di sini ikut memberikan santunan. Namun dari pihak sekolah sendiri belum memberikan keterangan apapun pada hari ini. Kembali ke Anda, Gede. Baik, terima kasih Mei atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, dan kami dari redaksi iNews termasuk program iNews Today turut mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga yang ditinggalkan oleh putra dan putri mereka, dan mungkin juga keluarga mereka dalam kecelakaan yang terjadi di kawasan Ciater ya, Subang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Mei Dasari. Pemirsa, berikutnya kita beralih ke informasi seputar longsor yang menerjang jalur lintas Sumatera Padang Solok di daerah Panorama 2, Sitinjau Laut, Kota Padang. Ya, dan akibat 2 minibus terjun ke jurang sedalam 60 meter, 1 penumpang diantaranya tewas. Tim SAR gabungan mengevakuasi 8 penumpang mobil minibus yang terjun ke dalam jurang sedalam 60 meter di kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut, Kota Padang. Mobil terseret ke dalam jurang usai diterjang longsor saat kendaraan melaju ke arah Kota Padang. Petugas mengevakuasi 6 orang ke Rumah Sakit M. Jamil, sementara 1 korban masih belum bisa dievakuasi akibat cuaca buruk. Bencana ini menyebabkan 1 penumpang tewas.
Untuk kondisi area tersebut masih tertimbun sebagian material dan arus air yang dari atas masih mengalir deras ke lokasi longsor, ke jurang tersebut. Jadi untuk sekarang kita akan mengalihkan dulu pengaliran air dulu, arus air, supaya nanti evakuasi korban tersebut berjalan dengan lancar. Saat ini kondisi masih kita khawatirkan satu korban lagi di posisi bawah dengan jarak kurang lebih 80 meter hingga 90 dengan kemiringan relatif ada yang terjal dan juga kemiringan dari 60. Teknik yang kita gunakan itulah teknik evakuasi sloop yang saat ini kita gunakan peralatan vertical rescue yang dengan dibantu oleh tim terkait. Hujan deras yang melanda wilayah Sumatera Barat mengakibatkan jalur Padang Solok longsor. Longsor sempat memutus akses jalan di kawasan Panorama 2 Sitinjau Laut. Petugas menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor dan membuka jalan. Sistem buka tutup satu arah diberlakukan untuk mengatur lalu lintas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, proses pencarian korban banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat masih terus dilakukan. Hingga dini hari tadi, total jumlah korban meninggal dunia mencapai 16 orang, sementara 27 orang masih dinyatakan hilang. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menetapkan 14 hari tanggap darurat pasca banjir bandang di sebagian wilayah Kabupaten Tanah Datar. Hingga dini hari tadi, dari 7 kecamatan terdampak parah, 16 korban meninggal berhasil ditemukan. Sementara 27 orang masih hilang. Upaya pencarian dan pembersihan material banjir bercampur lahar dingin Gunung Merapi dikebut untuk bisa segera membuka akses ke Tanah Datar. Kami, pemerintah Kabupaten Tanah Datar, memutuskan hari ini tanggal 12, terhitung tanggal 12, kita tanggap darurat dengan jangka waktu 14 hari ke depan. Untuk korban gimana Pak? Untuk data terakhirnya berapa yang sudah ditemukan dan berapa yang masih dalam pencarian Pak? Ya, yang sudah ditemukan meninggal itu ada 16 orang. Yang sedang kita lakukan pencarian masih ada sekitar 27 orang. Sementara, duka mendalam dialami sejumlah korban selamat yang harus berpisah dengan anggota keluarganya. Amri Zarlis, korban selamat banjir bandang di kawasan Manunggal 5 setelah terlindung dari atap seng yang menimpanya. Namun, ia harus kehilangan anak laki-lakinya yang terseret banjir. Banjir bandang terjadi secara tiba-tiba pada Sabtu malam. Di saat hujan deras, terdengar air menghantam bangunan dan teriakan warga. Rumah apa kan di dekat air tuh, dekat jembatan tuh. Jadi pas siap sembahyang, terus balik nonton TV. Jadi datang anak, kami 4 orang di dalam tuh. Itu satu, maknya satu, si Doni itu satu, itu bapak. Oh keluar dia udah bunyi-bunyi. Oh bunyi-bunyi kacu kaca, seng-seng. Nah tuh keluar, tuh anakku dan maknya keluarnya, larinya ke belakang. Ke rumah, ada rumah di belakang Pak polisi kan. Iya. Darinya ke belakang, hanya kawat dia awak pulang. Jadi pas waktu itu awak dari rumah awak runtuh. Kini tim gabungan masih mencari korban yang hilang, sekaligus pembersihan material banjir bandang lahar dingin Merapi. Warga yang tinggal di sekitar daerah bencana khawatir karena curah hujan yang masih tinggi. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca banjir bandang di Tanah Datar, Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan rekan kami Agung Sulistyo di Posko Utama Bencana. Selamat pagi Agung. Selamat pagi Gede. Ya, bagaimana situasi di lokasi pengungsian saat ini? Apakah ada kebutuhan yang hingga saat ini masih belum dapat didistribusikan kepada para pengungsi? Saya pemirsa, tadi saya berada di Posko Utama Bencana Alam Banjir Bandang, tepatnya di Gedung Indah Jatuh. Di sini sudah berdiri posko-posko seperti posko Tagana dan posko Basara serta posko koordinasi lainnya. Dan dari informasi yang didapatkan, untuk pengungsi ini rata-rata mereka mengungsi ke daerah ke
ini ada 2 wilayah yang belum bisa didistribusikan bantuan karena posisinya terisolasi. Karena ada seperti di kawasan Sedamu, itu ada 2 jembatan itu ambrol. Dan untuk sungai, ini sudah lebar, jadi petugas masih berupaya untuk bisa mencapai titik yang terisolasi. Gitu. Dan untuk bantuan-bantuan untuk daerah yang sudah mulai didistribusikan sejak kemarin, bahkan untuk makanan sendiri, ini juga langsung didistribusikan dan untuk memasaknya itu di posko utama kemudian didistribusikan ke lokasi kejadian. Kecuali ada beberapa tempat yang masih terisolasi itu masih belum bisa di-drop bantuan. Dan dari informasi yang didapat juga, di daerah-daerah terisolasi ini mereka sudah dalam kondisi yang memprihatinkan karena BBM untuk genset sudah tidak ada, bahkan air bersih dan arus listrik juga mati di kawasan tersebut. Ya, Agung. Kesulitan apa yang dihadapi begitu untuk mengevakuasi para warga? Kesulitannya karena medannya cukup berat. Ya. Karena ketinggian lumpurnya bisa mencapai 1 meter lebih. Dan akses alat berat pun susah, kecil, sehingga alat berat kesulitan untuk masuk ke lokasi kejadian. Kemudian di kawasan Manunggal ini, jalur untuk saat ini sudah mulai dibuka, namun untuk kapasitas kendaraan lewat masih dibatasi karena masih tingginya lumpur-lumpur yang terbawa oleh banjir bandang yang bermaterial lahar di Gunung Merapi ini. Ya, Agung, jika saya salah tolong dikoreksi ya. Ini sebenarnya banjir bandang ini adalah banjir bandang dengan korban terbanyak hingga saat ini, Pak, betul, Agung? Betul sekali. Ya, lalu mengapa banjir bandang kali ini bisa sangat besar dan menimbulkan korban yang sangat banyak? Banjir bandang ini yang terbesar karena disebabkan disertai oleh erupsi Gunung Merapi. Jadi material vulkanik Gunung Merapi itu menjadi lahar dingin dan curah hujan itu tadi cukup tinggi di daerah Sumatera Barat. Dan daerah terparah itu ada di sekitar kawasan Gunung Merapi, itu ada 2 kabupaten. Yang terdekat adalah Kabupaten Tanah dan Kabupaten Agam. Dan ada 1 tempat yang masih masuk Kabupaten Datar, itu di daerah Pagu-Pagu Kadesike, itu penyebab banjir bandang bukan disebabkan karena lahar di Gunung Merapi, tapi lebih disebabkan karena aliran sungai yang berhulu dari Gunung Singgala. Namun secara umum ada 7 kecamatan di Kabupaten Datar ini yang terdapat banjir bandang besar ini. Dan selain itu penyebab dari tingginya itu karena intensitas yang sangat tinggi, intensitas hujan ini memang sangat tinggi sejak hampir sebulan terakhir ini. Ya, Agung, kemudian mitigasi apa yang kemudian dilakukan begitu untuk menghindari lagi terjadinya ada banjir bandang yang besar seperti ini? Apakah sudah ada dilakukan langkah-langkah mitigasi begitu? Termasuk upaya untuk mengurangi korban ya, Agung? Iya, untuk mengurangi korban. Baik, itu saja mitigasi bencana sudah dilakukan dan upaya dari dinas terkait juga berusaha untuk menormalisasi aliran sungai seperti di daerah Sepulukoto. Yang aliran sungainya, yang daerah sungainya sudah mulai diperlebar untuk memperlancar aliran air yang membawa material lahar dingin ini. Dan pendataan dan akses ini masih terus berlanjut hingga saat ini. Dan untuk data terakhir itu ternyata ada peningkatan untuk rumah meninggal saat ini sudah mencapai 18 orang. Dan untuk korban hilang ternyata sampai saat ini sudah 29 orang yang masih dinyatakan hilang. Iya, Dan data ini masih terus berkembang karena masih ada pihak-pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga melapor ke posko atau ke kantor-kantor desa terdekat. Iya. Baik, terima kasih Agung atas informasi Anda langsung dari Tanah Datar. Kami mengucapkan juga turut berbela-sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi kekuatan dan ini adalah sebuah musibah yang bisa kita cari hikmahnya seperti apa, karena memang ini kejadian yang cukup luar biasa dan korbannya cukup banyak tiba-tiba dan ini adalah salah satu yang terbesar begitu dibanding banjir-banjir yang sebelumnya. Iya. Baik. Terima kasih Agung. Terima kasih Agung. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di iNews Today. Ini aksi dugaan perbuatan yang tidak terpuji. Ini terekam kamera seorang warga negara asing asal Korea di Manado, Sulawesi Utara. Ya, WNA yang merupakan YouTuber ini mendapatkan ajakan main ke hotel oleh seorang pria.
Alex. Brad Alex. Nama saya Cia. Oh, Cia. Apa Papa? Aku boleh. Ramai di media sosial cuplikan video yang memperlihatkan dua pria tengah masuk ke sebuah restoran di Manado, Sulawesi Utara. Diketahui perempuan ini merupakan warga negara asing asal Korea yang cukup fasih berbahasa Indonesia. Percakapan yang diduga mengarah ke pelecehan terlontar dari seorang pria yang mengaku bernama Albert. Usai viral, warganet pun mencari tahu identitas pria tersebut. Diketahui pria ini bernama asli Asri Damuna. Dirinya merupakan kepala kantor unit penyelenggara Bandar Udara Sania di Bandara Kolaka. Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Internasional Humas dan Umum Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Muhammad Husnu menyampaikan akan menyelidiki lebih lanjut video ini. Jika terbukti ada peraturan yang dilanggar, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, Asri Damuna dipertugaskan untuk pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang di Kemenhub. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pegawai klinik kecantikan di Medan, Sumatera Utara menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor. Ya, meski motor korban tidak jadi dibawa kabur, pegawai klinik menderita luka karena baku hantam dengan pencuri. Kamera pengawas merekam saat dua pencuri motor beraksi di parkiran sebuah klinik kecantikan di Jalan Es Parman, Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku yang berusaha kunci motor dengan letter T terpergok oleh pegawai klinik. Pegawai klinik pun berusaha menarik jaket pelaku hingga sempat terjadi baku hantam. Akibatnya pelipis mata pegawai klinik terluka. Itu kunci T-nya udah lengket sama kita itu. Jadi posisi kereta itu udah hidup. Kalau kita lengah 1 menit udah langsung dibawa kabur. Jadi kemarin waktu ketahuan dia kabur, kuncinya lengket di kereta. Posisi kereta udah itu, langsung dia kabur. Begitu saya tarik dia langsung mukul saya nih. Kayak pakai kunci apa gitu. Sampai nggak tahu saya sih kenapa tiba-tiba bisa benar mukul dia. Berkat aksi berani pegawai klinik, motor yang menjadi incaran maling tidak jadi dibawa kabur. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.